Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di channel Belajar Santuy. Di video kali ini gue mau bahas soal UMPTKIN ngelanjutin yang kemarin. Kemarin tuh sampai nomor 27 deh kalau nggak salah, tes potensial akademik. Sekarang gue mau bahas TPA-nya juga, lanjutin yang kemarin sampai rapih. Sorry banget dari kemarin udah lama banget nggak upload karena baru sempet, maafin ya guys. Lanjut aja gue bahas, nggak usah lama-lama. Kita bahas dari nomor 28. Ini soal tahun 2019 ya. Buat yang belum tahu, soal tahun 2019. Kalau yang belum dapat soalnya, bisa di-download aja di komentar, nanti gue pin. Gue tandain itu bisa di-download aja. Soal 2019. Di web siapa gitu, gue lupa. Nanti gue taruh ya. Oke. Ini nomor 28. Ini materi hubungan X dan Y. Ya. Jika X per Y sama dengan 6 dan X, Y tidak sama dengan 0, maka gue tulis aja, jika X per Y atau X banding Y atau X dibagi Y sama dengan 6 sama aja, maka pernyataan yang benar yang mana gitu. Caranya gimana? Kita coba-coba aja. Yang A, X lebih besar daripada Y. Bisa nggak? Kita coba ya. Kita ganti X-nya jadi 6. Kan lebih besar kan? 6. Yang Y-nya kita ganti jadi 1. Sama dengan 6. Yang A bisa ya? Berarti yang A betul. Yang A betul nih. Yang B, Y lebih besar daripada X. Yang bawah lebih besar daripada X. Nah, kalau ada suatu bilangan, pecahan, bawahnya atau penyebutnya lebih besar daripada pembilang, Y-nya lebih besar daripada X, itu hasilnya pasti desimal ya. Hasilnya itu kurang dari 1. Jadi ini salah ya, pasti. Gimana maksudnya tuh? Maksudnya gini nih. Maksudnya tuh gini, misalkan yang Y lebih besar. Misalkan Y-nya, gue misalin X-nya 1, Y-nya 2. Y-nya kan lebih besar daripada 1 kan? Y-nya yang bawah. Jadi kan hasilnya 0,5 kan? Pasti hasilnya desimal nih, bilangan koma. Salah kan? Nggak 6 kan? Nggak bisa. Jadi ini salah ya, 2. Yang B salah. Yang C, X dan Y setara nilainya. Nah, kalau ada suatu bilangan, pecahan, dimana atas dan bawah itu bilangannya sama. Misalkan 7/7. Nah, kalau bilangannya sama, penyebut dan pembilang, pasti hasilnya 1. Semua angka juga gitu. Mau 800/800 ya. Itu juga hasilnya 1 kan. Kalau suatu bilangan dibagi bilangan yang sama, hasilnya 1. Jadi ini salah ya, nggak bisa 6. Yang D, X dan Y tidak dapat ditentukan hubungannya. Penyebut dan pembilang nggak bakal bisa ditentuin nih katanya. Bisa ya, itu yang pernyataan pertama bisa kan benar. Yang atas lebih besar daripada yang bawah. Betul kan? 6/1 hasilnya 6. 12/2 hasilnya 6. 18/3 hasilnya 6. Bisa kan? Yang atas lebih besar daripada yang bawah. Jadi yang D salah. Bisa kita buktiin pakai ini. Atas banding bawah, di mana X-nya itu lebih besar daripada Y. Jadi yang betul adalah yang A ya. X lebih besar daripada Y. Paham kan? Kita buktiin aja pakai teori-teori yang ada. Terus kita cocokin. Contohin misalkan angkanya berapa, X berapa, Y berapa. Baru deh ketemu. Ini masih gampang ya soalnya. Lumayan gampang. Jawabannya yang A. Kita lanjut aja ke nomor selanjutnya. Oke, sekarang nomor 29 gue bacain dulu ya soalnya. Di suatu perkampungan mayoritas penduduknya adalah peternak. Sebanyak 175 orang memelihara ayam, 75 orang memelihara bebek, dan 40 orang tidak memelihara ayam dan bebek. Jika keseluruhan penduduk di kampung tersebut ada 250 orang, maka banyaknya peternak yang memelihara bebek dan ayam adalah. Ditanya yang memelihara dua-duanya nih. Yang memelihara bebek dan ayam ada berapa? Yang ditanya tuh. Nah, ini ada dua cara. Cara yang pertama itu pakai diagram Venn, dan cara yang kedua itu cara cepetnya. Gue ajarin cara cepetnya aja ya, biar lebih gampang. Rumusnya gimana? Rumusnya gini, rumus cepetnya ya. Banyaknya semesta atau seluruh orang yang dikasih tahu di situ ada berapa, sama dengan banyaknya anggota himpunan A. Himpunan A-nya kita misalin kan yang memelihara ayam kan, ditambah banyaknya himpunan yang memelihara bebek atau himpunan B. Kita misalin kan tadi bebek B, A ayam, dikurang banyaknya orang yang memelihara dua-duanya. A irisan
B. Memelihara dua-duanya nih dia. Ditambah himpunan A digabung B komplement. Maksudnya gimana nih? Jadi A gabung B komplement itu adalah yang gak memelihara dua-duanya. Dia warga situ, warga kampung situ tuh orang. Tapi dia gak memelihara ayam dan bebek. Dia gak punya dua-duanya gitu. Jadi komplement. Oke, kita masukin aja. NS ini apa? NS ini semesta atau seluruh warganya ya. Di sini kan seluruh warganya ada 250 orang. Tulis aja 250 sama dengan yang memelihara ayam berapa? 175 ya. Ini 75. Nah, 175 bos. Ditambah yang memelihara bebek berapa boy? Ada 75 nih. 75 tambah 75 dikurang. Nah, yang memelihara ayam dan bebek. Gak tahu kan? Itu yang ditanya kan. Yang memelihara ayam dan bebek berapa? Nah, ini kita misalin jadi X aja. X. Nah, gitu. Ditambah banyaknya orang yang tinggal di kampung tersebut tapi gak memelihara apa-apa. Ada berapa coy? Ada 40 nih. 40 orang gak memelihara apa-apa. Gak punya dua-duanya dia. Cuma numpang aja. Gitu. Ada 40. Nah, kalau udah sampai situ, ya udah pindah-pindahin aja sampai dapat X-nya berapa gitu. Jadi X-nya sama dengan X gue pindah ke kiri ya, biar positif. 175 tambah 75 250 kan. Nah, 250 yang di sini pindah ke sini. Jadi dikurang 2,5. Ini kan X tadi dari sini pindah ke kiri ya, tahu kan ke sini. Nah. Terus 40 tetap tambah 40. Jadi X-nya adalah 40 coy. Ya kan, 2,5 kurang 2,5 tambah 40. Jadi yang memelihara bebek dan ayam ada 40 orang gitu. Gampang kan? Ini masih gampang ya. Himpunan itu kayak soal bonus coy. Manfaatin aja. Ini rumusnya ya. Itu paling atas rumusnya. Bisa dipakai di semua soal ini. Catatannya kalau yang dikasih tahu cuma 2 macam doang. Kalau 3 macam rumusnya beda. Ini buat 2 macam doang. Tapi biasanya di soal tuh yang dikasih tahu 2 macam aja. Yang 3 macam jarang. Walaupun ada juga. Oke, kita lanjut aja ke nomor selanjutnya ya. Oke, sekarang nomor 30. Nah, ini materi apa nih? Tebak. Ini materi perbandingan ya. Perbandingan. Kita baca aja soalnya langsung coy. Bentar gue atur dulu pulpennya ya, biar santuy. Oke. Nah, ini soalnya gini. Rumput sebanyak 70 kg dihabiskan oleh 30 ekor sapi. Jika keseluruhan sapi sebanyak 48 ekor, diperlukan rumput sebanyak. Gini nih, gampangnya gini aja. Kita tulis aja permisalan. Jadi 30 sapi nih. 30 sapi tuh makan rumput sebanyak 70 coy. Ada 30 sapi. Rumput yang dimakan itu 70 nih. Nah, di sini ditanya, kalau sapinya 48 berapa rumputnya? Nah gitu. Ini soal SD ya. Harusnya bisa banget nih ngerjain kayak gini. Kalau rumputnya 48, berapa nih rumputnya bos? Gitu. Caranya gimana? Ini perbandingan senilai ya. Makin banyak sapi, makin banyak juga rumputnya. Jadi caranya gimana? Caranya langsung aja. 30 per 48. Langsung aja print ya. Langsung aja print ke bawah atau dibagi ke bawah. Sama dengan 70 per, ini tanda tanya gue misalin X ya. X aja per X gitu. X itu rumput untuk 48 sapi. Nah, kalau udah gitu udah tahu kan. Kita kali silang aja. Ini kesini, ini kesini gitu. Ini kesini. Nah, jadi 30 dikali X. 30X ya. Sama dengan 70 kali 48 berapa? Nggak usah dikali aja, nanti aja kita coret-coret biar lebih simple gitu. Oke, X sama dengan 70 kali 48, 30 pindah ke bawah ya. Pindah ke bawah aja biar gampang. Terus kita coret deh. 0, 0 coret nih. Terus 3 bisa nggak disederhanain? Bisa ya. 3 sama 48 dibagi berapa ya? Dibagi 16 ya. 16 kali 3 tuh per 8. Nah, jadi 7 kali 16 berapa? 7 kali 16 adalah 112 ya. 112 kg nih coy. Jadi untuk sapi sebanyak 48 itu rumputnya yang dimakan sebanyak 112 kg rumput coy. Gitu. Gampang ya.
Gampang parah boy ini mah. 112 soal SD. Oke, lanjut aja ya. Sekarang kita bahas nomor 31. Ini soal lingkaran ya. Sudut juga nih, sudut dan lingkaran nih. Oke, kita baca aja. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar mengenai gambar di bawah ini adalah, ini ada gambar lingkaran, terus ada gambar sudut, ada garis juga nih. Oke, kita giniin aja nih. Nah, kita baca aja nih di bawah. Kan disuruh nyari yang tidak benar ya, yang tidak benar. Kita baca aja satu-satu. Yang A, luas wilayah A sama dengan luas wilayah B. Nah, luas wilayah yang A ini nih, sama dengan luas wilayah B nih, katanya. Benar apa enggak? Betul ya. Kenapa? Karena yang A ini sudutnya berbanding terbalik dengan yang B nih. Terus yang ini tegak lurus nih sudutnya nih. Yang ini tegak lurus nih, yang gua garis biru. Nah, jadi A dan B betul ya, sama. Jadi ini betul coy. Yang B, luas wilayah yang diarsir sama dengan luas wilayah A dan B. Nah, yang diarsir nih gue misalin X ya. X nih, kelihatan kan X. Gue gambar deh, gini gambarnya kan gini. Nah, anggap aja lurus ya. Ini ada garis nih coy. Nah, garis lagi, cek. Anjay, ini yang A nih. Ini A, ini B tadi. Arsirnya pakai hijau ya. Ini yang diarsir nih. Ini yang diarsir. Nah, gue anggap di sini X ya nilainya. Sini gue anggap X nih. X, nah gini. Ini juga X. Nah, luas wilayah yang diarsir sama dengan luas wilayah A dan B. Yang diarsir kan ada dua kan. X kanan sama X yang di kiri. Kita jumlah aja. Maksudnya tuh dia gini. 2X sama dengan A. Atau 2X sama dengan B. Emang bener 2X sama dengan A? Enggak ya. Kalau dilihat aja enggak kan. Beda ya. Beda, gambarnya juga lebih luas yang A ya tetap, walaupun dia digabung. Jadi nggak sama ya. Dilihat aja udah bisa. Jadi ini salah. Ini jawabannya nih. Tapi kita lihat aja dulu yang C sama yang D, biar makin yakin. Yang C, besar sudut A sama dengan besar sudut B. Sudut A ini yang ini, pakai hijau deh. Sudut A sama dengan sudut B. Bener ya. Sudut yang berbanding terbalik itu nilainya sama. Atau bertolak belakang, sama ya nilainya. Ini sama nih coy. Jadi betul. Oke, yang D, besar sudut A adalah 180 derajat dikurang besar sudut salah satu wilayah yang diarsir. Nah, untuk menjawab yang D, kita harus paham konsep garis. Kalau ada suatu garis lurus gini, itu sudutnya segini 180 coy. Setengah lingkaran tuh 180 kan. Kalau satu lingkaran 360, gini nih satu lingkaran penuh. Kalau setengah lingkaran 180. 360 dibagi 2, 180. Nah, kita masukin ke gambar tadi. Besar sudut A adalah 180 kurang besar sudut yang diarsir. Gua pakai gambar warna apa ya? Warna ungu deh. Misalkan sudut A ini nih, sudut segini nih, sudut A segini kan 180 kan. Yang gua ungu nih, yang gua pakai ungu 180 kan. Jadi 180 itu adalah hasil dari A plus X. X itu kan salah satu wilayah yang diarsir kan. Yang diarsir ini. Jadi A itu adalah 180, X-nya pindah ke kiri, min X. Jadi sudut A itu 180 min X. Bener nggak? Betul kan? A itu 180 min X. Jadi yang D juga betul. Yang salah yang mana? Yang salah yang B. Luas wilayah yang diarsir sama dengan luas wilayah A dan B. Itu nggak tentu ya. Udah kelihatan dari gambar udah salah ya, jelas. Jadi yang salah yang B. Oke. Masih gampang ya. Masih gampang ini. Asal paham konsep garis aja. Garis dan sudut. Kita lanjut aja ke nomor selanjutnya. Oke, sekarang nomor 32. Ini materi garis juga ya. Garis juga nih, garis dan sudut. Kalau paham konsep garis dan sudut, insya Allah bisa nih ngerjain ini. Gampang ya ini. Oke, gimana caranya? Langsung aja kita baca. Garis A dan B adalah satu garis lurus. Berapakah besar nilai Y per X plus Y? Nah, gue gambar ulang aja biar gampang nih. Ini ada garis kayak gini, lurus. Ini anggap lurus ya. Ulang. Garis lurus, nah lumayan lurus kan. Ini ada garis gini, set. Warnanya beda deh ya. Warnanya gue bedain biar lebih jelas. Warnanya ini biru deh.
gini, terus gini, terus gini, gini, gini. Ada 4 ya. Nah, gini. Nah, ini misalkan ini X nih. Di sini X. Tek tek. X, ini X. Nah, di sini Y. Y. Ini X dan Y itu sudut ya. Besar sudutnya berapa? Gitu. Ini ada derajatnya, ini derajatnya gue nggak tulis ya. Anggap aja ada derajatnya. X derajat dan Y derajat. Nah, ingat konsep garis coy. Tadi gue udah kasih tahu kan di soal sebelumnya. Setengah lingkaran itu atau satu garis ini satu garis ini sudutnya 180 nih. Segini 180. Kalau satu lingkaran 360 ya kan. Kalau setengah lingkaran bagi 2 aja yaitu 180. Jadi satu garis tuh kalau dibulatin itu 180 ya. Sudutnya satu garis lurus tuh. Karena A dan B ini, garis A B ini lurus kan, garis lurus. Maka satu ini tuh 180 nih yang gue buletin nih. Setengah lingkaran 180 karena garis lurus. Oke. Maka bisa kita simpulin. Kita giniin aja. X tambah X tambah X itu sama dengan 180 coy. Ini X-nya ini ada derajatnya ya. Gue gak tulis. Jadi 3X ya. X tambah 3X, X tambah X tambah X sama dengan 3X kan. Ada 3X-nya. Derajat sama dengan 180 coy. Jadi X sama dengan 3-nya pindah aja ke bawah. Jadi dibagi coy. Dibagi jadi X sama dengan 180 bagi 3, 60 ya. Jadi X-nya 60. X 60 nih. Oke. Sekarang Y. Gimana kalau nyari Y? Banyak banget ini Y-nya. Nah, sama aja pakai konsep tadi. Satu garis lurus itu 180 coy. Nah, gue buletin kan 180. Nah, pakai tadi aja. Karena Y-nya ada 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Y tambah Y tambah Y tambah Y tambah Y sama dengan 180 juga coy. Karena garis lurus, satu garis lurus. Y-nya ada 5, maka 5Y ya. Ganti deh, 5Y sama dengan 180 nih. Jadi Y-nya sama dengan, pindahin aja 180 per 5 cuy. 180 per 5 berapa? Hasilnya adalah 36 ya. 36 nih Y-nya. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah Y dibagi X ditambah Y. Berapa? Masukin aja. Kan udah dapet kan. Jadi Y per X plus Y berapa coy? Gampang aja, masukin aja. Y-nya tadi 36. X-nya 60 ditambah 36. Jadi 36 per 60 tambah 36 60 tambah 36 96 ya. Nah, ada nggak? Belum ada ya. Disederhanain aja. Sama-sama dibagi 6 aja. Bagi 6 berapa? Coret-coret. Jadi 6 per 96 dibagi 6 berapa? 16 ya. 6 per 16. Ada nggak 6 per 16? Belum ada ya. Kita sederhanain aja lagi. 6 per 16 sederhanain sama dengan, sama-sama dibagi 2 lagi. Sama dengan 3. 16 bagi 2 sama dengan 8. Jadi hasilnya 3 per 8 ada nggak? Pasti ada. Paling kecil soalnya. Ada ya. 3 per 8 yang D. Jadi hasilnya adalah 3 per 8. Gini coy. Gampang kan? Gampang parah ini. Kalau paham konsep, insya Allah bisa. Oke. Lanjut aja ya ke soal selanjutnya. Nah, sekarang nomor 33. Ini soal bangun datar biasa ya. Kelihatan ini persegi panjang. Berapakah panjang bangunan di bawah ini? Nah, ini soalnya agak ambigu ya. Ini yang ditanya panjang apa? Panjang kan ada 3 macam kan. Ada panjang dari sini ke sini. Ada panjang itu keliling, maksudnya keliling. Atau luasnya berapa? Nah, kita cari aja semuanya. Oke. Nah, ini dikasih tahu di sini kan ini lebarnya 6. Lebar kan yang lebih kecil kan. Ini lebar 6. Lebarnya sama dengan 6 nih. Terus ini diagonal nih. Nyamping ini kan diagonal. Diagonal itu 10. Diagonalnya 10. Terus cara nyari panjangnya gimana? Cara nyarinya adalah kita anggap ini segitiga nih. Kita potong aja jadi segitiga kan. Nah, gini setengahnya kan. Di sini 10 tadi tuh. 10 kan. Di sini 6 nih. Kita ingat kan Pythagoras. Pythagoras 6, 8, 10.
ya kan? Kalau hafal. Kalau nggak hafal gimana? Caranya gini. Ini garis miring kan 10 kan? Jadi 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat plus X kuadrat sama dengan 36 plus X kuadrat sama dengan 100 nih. Nah, yang ditanya X kan? X kuadrat sama dengan 100 dikurang 36 berapa? 64 ya. Jadi X-nya sama dengan akar dari 64. Berapa? 8 kan? Kalau hafal gampang. Kalau nggak hafal, pakai caranya. Oke. Jadi yang ini 8 nih, panjangnya 8. Nah, ini udah ada jawabannya nih. Kalau yang ditanya panjang dari persegi panjang. Tapi kita cari dulu, apakah yang ditanya itu atau keliling atau luas. Kita cari aja kelilingnya. Rumus keliling suatu persegi panjang apa? Pakai biru deh, biar nggak ketukar. Rumus keliling itu kan 2 dikali panjang ditambah lebar nih. Nah, kita udah tahu kan panjang dan lebarnya berapa. Jadi 2 dikali panjangnya itu ada 8 ya, tadi udah dapat kan 8 kan panjangnya. 8 ditambah lebarnya itu 6 ya. Udah tahu kan. Jadi sama dengan 2 dikali 8 tambah 4 8 tambah 6 14 ya. Jadi kelilingnya itu adalah 28. Ada nggak? Nggak ada coy. Jadi bukan keliling yang ditanyanya gitu. Coba kita cari luasnya berapa. Apakah luas yang ditanya? Kan bisa jadi luas kan. Luas gimana rumusnya? Luas suatu persegi panjang adalah panjang dikali lebar coy. Panjangnya tadi berapa? 8 dikali 6 sama dengan 48. Rumus SD ini harus hafal. Oke. 48 ada nggak? Nggak ada juga. Oh, berarti yang ditanya adalah panjang dari ini ke sini doang nih. Cukup hafal Pitagoras, udah bisa jawab. Jadi yang ditanya tuh bukan luas, bukan keliling, tapi panjangnya doang. Pakai rumus Pitagoras. 6, 8, 10 di sini. Oke. Jadi jawabannya adalah 8 ya. Jawabannya 8. Cukup hafal Pitagoras aja gitu. Rada ambigu ya soalnya. Jadi kan kita bisa ngira itu keliling, luas, ataupun panjang biasa. Oke, segitu aja kan. Gampang banget kan. Nggak ada yang susah kok soalnya. Oke, langsung aja kita ke soal selanjutnya. Oke, sekarang soal ke-34. Ini soal segitiga ya. Soal bangun segitiga. Gimana nih? Oke, gampang aja kok. Jika PS sama dengan SR, ini nih, gue garisin ya. PS, ini kesini sama dengan ini kesini nih. Gue misalin ini X ya. Ini X, ini juga X, kan sama kan? Nah, maka berapakah panjang QS? QS tuh dari sini ke sini nih. Sini ke sini berapa? Oke, gimana nih caranya? Caranya kita cari dulu nih. Dari P ke R, berapa nih kita cari? Gimana cara nyarinya? Cara nyarinya itu, kita bikin segitiganya nih. Kita gambar ulang aja segitiganya. Segitiga, sek, sek. Nah, di sini kan Q nih. Di sini Q. Di sini P. Di sini P nih. Di sini R nih. Nah, PQR ya. Kita nggak usah bagi 2 dulu. Kan ini segitiganya dibagi 2 kan. Ini nggak usah deh. Gini aja. Nah, gini. Nah, kita contek nih. Ini kesini 20 kan. Ini kesini 20. Ini kesini 12. Ini kesini berapa? Belum tahu kan. Belum tahu berapa. Yang ditanya nih. Ini kita mau cari nih. Berapa gitu. Tanda tanya nih. Jelek banget tulisan gua. Oke. Gimana caranya nyarinya? Cara nyarinya itu pakai Pitagoras coy. Gue saranin kalian hafal Pitagoras ya. Nah, gimana caranya kalau cepet nih? Cara cepetnya adalah kita hafal Pitagoras nih. 20 kita bagi 4 berapa? Kita bagi 4 itu kan jadi 5 ya. Kita bagi 4 5. 12 kita bagi 4 jadi 3 ya. 3. Nah, ini 3. Ini 5. Bawah berapa? Bawah 4 ya. Pitagoras ingat. 3 4 5. 3 4 5. 3 4 5 5 12 13 dan seterusnya. Kita harus hafal. Nah, terus kalau yang gak hafal Pitagoras gimana ngerjainnya? Nah, kita cari aja pakai cara Pitagoras biasa. Gini caranya coy. Ini kan 12. Di kiri 12. Di bawah belum tahu kan? Di kanan 20. Rumusnya adalah sisi miring 20 kuadrat ya, sisi miringnya. Sama dengan sisi samping 12 kuadrat.
ditambah sisi bawah. Kita cari misalkan X kuadrat. Kita misalin X aja. Nah, 20 kuadrat berapa? 400. Sama dengan 12 kuadrat 144 ya. 144 ditambah X kuadrat. Nah, X kuadrat sama dengan, gak apa-apa ya gue nulisnya di kiri, sama aja kan? Kan ada sama dengan, gak apa-apa nulisnya di balik-balik, gak apa-apa. Tapi konsisten. 400 dikurang 144 berapa? 256 ya. 256. Nah, karena masih ada kuadrat, maka ini jadi akar nih. Akar 256. Akar 256 berapa? Akar 256 adalah 16 ya. Jadi X-nya adalah 16 nih. Ini sini 16. Di sini kan 4. 4. Kenapa kok di sini 4? Di sini 16. Karena 4 di sini kita belum kali 4 lagi. Tadi kan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, 4 ini kita kali 4 lagi biar jadi 16 gitu. Kalau pakai Pythagoras itu kita bagi dulu yang lain, terus kita kali dia kali pakai pembagian tadi gitu. Kalau pakai Pythagoras cepat, cuman hafal Pythagoras bisa. Kalau pakai nggak hafal Pythagoras, kita pakai caranya nih, cara Pythagoras. Sisi miring sama dengan sisi samping ditambah sisi depan. Kuadrat ya semuanya. Udah dapat kan 16. Jadi ini kesini 16 nih. Kalau ini 16, X-nya berapa? Kan sama kan? Jadi 16 bagi 2. Jadi 8, ini juga 8 ya. 88. Masing-masing 8 nih, X. X-nya 8, X-nya juga 8 gitu. Terus yang ditanya apa? Yang ditanya QS nih, ini kesini nih. Nah, ini kesini. Nah, kita bikin segitiga baru lagi di sini ya. Kita gambar lagi segitiganya. Tek, tek, tek. Ini P, ini S, ini Q nih. Q. Nah, gitu. Di sini 12 ya. Lihat no segitiga yang di kiri. Ini 12. Nah, ini kesini berapa? Kan tadi udah dapat kan? 8. X8 kan. Tadi kan 16 dibagi 2 tuh. 88 tuh. Kan sama kan dia. Di soal dikasih tahu sama kan. Jadi ini 8. Nah, yang ditanya ini kesini berapa nih? Nah, ininya berapa? Caranya gimana? Caranya adalah sisi sampingnya 12 kuadrat. Kuadratin ya. Kayak tadi, kayak kita nyari yang lain. 12 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 8 sisi bawah ya. Sama dengan sisi miring kuadrat yang dicari. Kita misalin X aja. Ini rumusnya. Samping kuadrat tambah bawah kuadrat tambah miring kuadrat gitu. 12 kuadrat berapa? 144 ya. 144 ditambah 8 kuadrat 64. Sama dengan X kuadrat berapa? Tetap ya X kuadrat. Nah, 144 tambah 64 berapa? Sama dengan 208 ya. 208 nih. 208 sama dengan X kuadrat. Karena di sini kuadrat, maka X sama dengan akar ya. Dari kuadrat pindah ke kanan jadi akar. 208 nih. Nah, jadi X-nya itu 208 nih segini. Ini akar 208. 208. Ada nggak jawabannya 208? Ada ya, yang B. Jadi ini kesini nih, yang hijau ini, yang biru nih. 208 tuh panjangnya. Jadi jawabannya adalah yang B. 208. Kalau hafal cara Pythagoras, udah fix bisa jawab ini. Yang penting paham ya. Ini ya, rumus Pythagorasnya nih. Sisi samping kuadrat tambah sisi bawah kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Hafal lah dari SMP itu coy. Dari SMP, pasti bisa lah ya. Cukup mudah. Oke, kita next aja ke nomor selanjutnya. Oke, sekarang nomor 35. Nomor terakhir ya. Kita bahas aja nih. Pak Bagus menginginkan penambahan luas kolam renang di rumahnya yang berbentuk persegi. Dia punya kolam renang bentuknya persegi nih. Oke, nomor 35. Sekaligus nomor terakhir ya. Kita baca aja langsung. Pak Bagus menginginkan penambahan luas kolam renang di rumahnya yang berbentuk persegi. Berbentuk persegi ini. Apabila sisinya dinaikkan sebesar 50%, maka luas kolam Pak Agus adalah. Nah, ini caranya gimana? Yang ditanya itu adalah luas kolam Pak Agus setelah dinaikkan dari luas semula. Oke. Jadi kita harus tahu rumus persegi. Luas persegi gimana? Nah, luas suatu persegi. Ini gue tulis luas persegi awal ya. Luas persegi.
Luas persegi kan rumusnya sisi kali sisi ya, atau sisi kuadrat. Sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Ini gue kotakin. Nah gitu. Nah kita harus nyari dua nih. Luas kolam renang sebelum diubah sama setelah diubah, perbandingannya berapa. Nah gue cari dulu yang sebelum diubah. Jadi luas awal ya, gue tulisnya luas awal. Luas awal sama dengan sisi kali sisi. Ya udah, sisi kuadrat. Ini S ya, sisi kuadrat. Nah luas awalnya sisi kuadrat nih. Nah terus pengen direnovasi nih rumahnya, sisinya lagi dinaikkan 50% nih, biar kolam renangnya luas gitu. Biar lebih luas kolam renangnya, maka direnovasi nih sama si Pak Bagus. Caranya gimana? Ini kesini aja nih. Rumus awal kan gini, sisi kali sisi. Ini kan berarti sisinya kan satu ya kan, satu sisi kali satu sisi kan. Kalau suatu variabel atau suatu huruf itu nggak ada angkanya, berarti kan angkanya satu kan. Paham kan? Dari SMP lah, paham. Oke. Nah, di sini diminta sisinya dinaikkan 50%. 50% itu kan kalau kita sederhanain nih, buat yang belum tahu ya. 50% gini kan. Kita sederhanain jadi 5/10 ya. 5/10 sederhanain lagi jadi 0,5. Oke. Jadi gini ya. 0,5 coy. Oke. Jadi luas setelah direnovasi, luas akhir. Kita anggapnya luas akhir nih. Luas akhir itu luas setelah ditambahin nih sama tukang bangunan nih. Pak Bagus nyuruh tukang bangunan, "Bang, ini kolam berenang gua ditambahin deh biar makin luas. Biar makin mantap kolam berenang gua," misalkan gitu. Jadi sisinya ditambah nih. Sisinya kan rumusnya sisi kali sisi. Sisinya satu kan, ditambah 0,5 nih satu sisi. Jadi setiap sisi ditambah 0,5, 50% kan. 0,5. Ini kan satu sisi, awalnya satu sisi. Jadi ditambah 0,5. Jadi nulisnya 1,5 S ya sisi. Gue biruin deh biar gak ketukar sama 5. Dikali 1,5 S sisi lagi. Nah yang biru ini sisi ini S, yang merah 5 ya biar gak ketukar. Nah kenapa kok jadi 1,5? Nah karena yang awal itu S-nya bernilai 1, terus ditambah 50%. 50% itu 0,5. 1 ditambah 0,5 jadi 1,5 ya kan. Gitu. Jadi ditambah 0,5 kedua sisinya. Jadi gini kan, 1,5 S dikali 1,5 S. Jadi berapa? Sama dengan 2,25 sisi S kali S kuadrat ya. Variabel kali variabel kuadrat. Kalau variabelnya bernilai sama. Oke, jadi luas akhirnya segini ya. Luas akhirnya segini. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya luas kolam Pak Agus dari luas semula. Berarti perbandingan luas akhir setelah direnov dibagi sebelum direnov atau luas awal. Jadi yang ditanya itu luas akhir, luas kolam Pak Agus yang akhir nih setelah direnov dibagi luas awal nih sebelum direnovasi sama tukang bangunan. Dikali 100% coy. Kenapa dikali? Karena yang ditanya persentase atau perbandingan, maka harus dikali 100%. Oke, kita samping aja nih, ke samping nih biar santuy. Luas akhirnya berapa? Ini 2,25 S kuadrat ya. Ini S nya gue biruin. Oke, kuadrat. Nah yang bawah berapa luas awalnya? Luas awalnya 1S kali 1S. Ya udah S kuadrat, ya kan? S kali S kuadrat. Taruh aja S kuadrat. S kuadrat di sini. Nah, jangan lupa dikali 100% ya, karena persentase yang ditanya. 100%. Nah, karena di sini ada S kuadrat, di bawah juga ada. Ya udah kita coret aja. Coret. Oke. 2,25 kali 100 berapa? Nah, di sini ada 2 angka di belakang koma. Di sini ada 102, 0. Berarti komanya hilang ya. Koma pindah ke sini, hilang, pindah ke sini. Jadi hilang komanya ya. Jadi sama dengan 225. Di sini ada persennya, jangan lupa. Persen coy. Jadi hasilnya adalah 225%. Ada nggak? Ada dong. Yang E ya. Yang D ya. 225%. Gitu. Kalau yang ditanya luas kolam dari luas mula, itu ditanya perbandingan. Perbandingan itu yang luas baru dibagi luas lama dikali 100%. Gitu. Jangan lupa dikali 100% ya. Soalnya persentase. Oke?
Gampang kan? Gampang banget coy, ini gak ada yang susah dari tadi kita kerjain. Apalagi paham konsep awalnya. Oke? Rapi coy, TPA udah rapi. Setelah ini beda bab lagi. Setelah ini bahasa Inggris, bahasa Arab, agama, dan matematika dasar. Oke, segitu aja dulu ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel gue. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Oke? See you on the next video. Santuy, semoga lulus ya. Amin.